Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak bapak dimanapun antum berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Pertama, kita definisikan dulu apa yang Makkiyah dan apa pula yang dimaksud dengan Madaniyah. Secara etimologi, Makkiyah dan Madaniyah masing-masing berasal dari kata Makkah dan Madinah. Makkiyah asal katanya Makkah, Madaniyah asal katanya Madinah, yaitu nama dua kota tempat Nabi Muhammad SAW menjalankan tugas Rasulnya atau tempat Nabi berdakwah. Pertama di Makkah, kedua di Madinah. Nah, dari kata Makkah ini dan kata Madinah ini ditambahkan ya nisbah, maka menjadilah dia Makkiyah dan Madaniyah. Sedangkan untuk pengertiannya secara istilah, setidaknya ada 3 definisi yang sering kita temukan, dan ketiga definisi ini mengambil penekanan yang berbeda. Yang pertama ada penekanannya waktu, yang kedua penekanannya tempat, yang ketiga penekanannya mukhatab atau sasaran ayat. Definisi pertama adalah Al-Makki adalah ayat atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah, meskipun bukan di Makkah turun ayat tadi, karena ketika Nabi sudah pindah ke Madinah, Nabi juga sempat melaksanakan haji. Nah, haji itu pastilah ke Makkah. Kemudian sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah hijrah, meskipun turun di kota Makkah ataupun dalam berbagai perjalanan. Definisi ini landasan utamanya adalah waktu, yakni Makkiyah waktunya adalah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah waktunya adalah sesudah Nabi pindah ke Madinah. Yang kedua adalah penekanannya tempat. Al-Makki adalah ayat atau surat yang turun di Makkah atau daerah sekitarnya seperti Arafah dan Hudaybiyah. Sedangkan Al-Madani adalah ayat atau surat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Badar, Uhud dan Sun'ah. Nah, penekanannya adalah tempatnya, yakni Makkiyah turunnya di kota Makkah dan sekitarnya. Sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surat yang turun di kota Madinah dan sekitarnya. Definisi yang ketiga adalah Al-Makki adalah ayat atau surat yang ditujukan kepada penduduk Makkah. Jadi kalau ayatnya sasaran atau tujuan ayatnya adalah orang Makkah, maka itu disebut dengan ayat Makkiyah. Sedangkan Al-Madani adalah ayat atau surat yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Ini disebut dengan mukhatab. Nah, jadi kalau mukhatabnya penduduk Makkah, maka ayat atau surat tersebut disebut dengan ayat Makkiyah atau surat Makkiyah. Sedangkan jika mukhatabnya adalah penduduk Madinah, maka dia dikategorikan sebagai Madaniyah. Nah, biasanya yang paling sering digunakan adalah yang nomor 1 ini, yakni Makkiyah adalah yang turun sebelum hijrah, dan Madaniyah adalah ayat atau surat yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Kita lanjutkan. Kemudian poin selanjutnya adalah cara menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Bagaimana para ulama menentukan ini ayat Makkiyah, ini ayat Madaniyah. Bagaimana cara mereka menentukannya?
Yang pertama caranya adalah berdasarkan riwayat atau periwayatan. Kalau di sini disebutkan sima'i naqli, pendengaran seperti apa adanya atau transmisi periwayatan. Cara ini didasarkan pada riwayat yang sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu. Jadi kalau ada riwayat dari sahabat yang sahih, maka kenapa? Karena riwayat dari sahabat ini pasti dia tahu, oh ayat ini turunnya ketika kami di Makkah, ayat ini turunnya ketika Nabi sudah ada di Madinah. Makanya cara menentukan pertama itu adalah melalui periwayatan. Yang kedua melalui qiyasi ijtihadi atau qiyas hasil ijtihad. Qiyas itu sama dengan analogi, dikiaskan, dianalogikan. Misalnya dianalogikan dengan ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Apabila dalam surat Makkiyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat Madaniyah atau mengandung peristiwa Madaniyah, maka dikatakan ayat itu adalah Madaniyah. Jadi begini, jika ada ayat dan ayat tersebut mengandung ciri-ciri Makkiyah, maka itu dikatakan ayatnya Makkiyah meskipun terdapat dalam surat Madaniyah. Kemudian kalau seandainya ada ayat yang mengandung unsur atau ciri-ciri dari Madaniyah, itu disebut dengan ayat Madaniyah meskipun dia terdapat dalam ayat dalam surat Makkiyah. Perhatikan, ini ada dua caranya, ingat ya, ada dua cara untuk menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama melalui periwayatan dari sahabat dan tabi'in, yang kedua melalui ijtihad. Ini ada tanda-tanda Makkiyah. Apa tanda-tandanya? Tanda-tanda yang pertama adalah ayat tersebut atau ada lafaz dalam suatu surat atau di awal ayat dengan kata ya bani Adam. Kalau ini mulainya maka dikatakan ayat tersebut adalah Makkiyah. Yang kedua adanya ayat sajadah. Jika terdapat dalam suatu surat ayat sajadah, maka surat tersebut atau ayat tersebut dikategorikan Makkiyah. Yang ketiga adalah lafaz kalla. Setiap ayat yang diawali dengan lafaz kalla maka dikategorikan sebagai ayat Makkiyah. Kemudian ada diawali dengan ya ayyuhallazina ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhallazina amanu itu tanda dari Madaniyah. Sedangkan tanda dari Makkiyah adalah diawali dengan kata ya ayyuhan nas, bersifat umum. Kalau Madaniyah bersifat khusus ya ayyuhallazina amanu. Jadi kalau panggilannya bersifat umum seperti ini, maka dikategorikan sebagai ayat Makkiyah. Kemudian surat tersebut menyebutkan kisah Adam dan Iblis. Surat tersebut dibuka dengan huruf-huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ra, ta sin dan lain-lain. Kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah itu diawali dengan alif lam mim, Ali Imran diawali dengan alif lam ra. Dia ini tidak dikategorikan sebagai surat Makkiyah, tetapi adalah surat Madaniyah. Kemudian surat tersebut mengandung berita para rasul dan kondisi umat terdahulu, itu juga dikategorikan sebagai surat atau ayat Makkiyah. Sedangkan tanda-tanda Madaniyah seperti yang saya katakan tadi, yang pertama tandanya adalah diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian